Sekarang saya telah bersama dengan Om Rano Karno dan Tante Yesi Gusman secara virtual. Hai Om Rano, halo juga Tante Yesi. Makasih ya sudah mau mengisi undangan saya di Kianus Mawina Talks. Bagaimana kabarnya nih? Aduh, alhamdulillah Kenu. Aduh, terima kasih juga kamu mengundang Om nih sama Tante Yesi nih. Alhamdulillah, salam, selamat pagi, Kenu, Pak Rano, Mas Rano. Pagi, Bu Yesi. Iya, masih muda, 14 tahun, udah banyak bakatnya nih. Kenu. Hebat kamu baca referensinya nih, hebat kamu nih. Gimana Kenu? Ya, baik. Kan dulu ini kan Tante Yesi sama Om Rano kan terkenal sekali ya sebagai salah satu role model untuk remaja-remaja ya. Kalau boleh tahu dulu bagaimana sih pertemuannya Tante Yesi dan Om Rano ini? Aduh, Tante Yesi dulu deh. Boleh. Kalau aku sih ingatnya pertemuan pertama tuh di tempat teater ya, teater anak-anak dulu Kenu. Zaman dulu tuh ada teater anak-anak namanya Kak Yana. Itu di tim kalau kita pertunjukan. Nah, nanti lagi di situ karena memang dari kecil suka main drama. Tiba-tiba ada ini Rano Karno ya. Om Rano waktu itu sudah terkenal sih dalam filmnya apa aku suka nonton Di Mana Kau Ibu. Nah, jadi Om Rano itu ikut masuk di grup kita. Itu perkenalan pertama. Sebenarnya. Jadi bukan di film ya sebenarnya. Om Rano? Apa tambahinnya? Ya, mungkin kalau pertemuan Om Rano sama Tante Yesi itu tadi Tante Yesi bilang, memang waktu itu Om udah menjadi aktor cilik, tapi diwajibkan sama Bapak harus ikut teater, makanya masuk teater yang namanya Teater Kak Yana. Nah, di situ ketemu Tante Yesi tuh. Tahun berapa tuh Yes ya? Itu tahun sekitar tahun 73-an deh, 73-an. 73 ya. Jadi kira-kira umur Om sama Tante Yesi, kalau Om udah 13 tahun, kalau Tante Yesi lebih muda kali. Aku 11-an, 11-12 lah sekitar. Ya, ya nggak beda-beda jauh sama Kino lah. Setelah itu baru main film bersama. Ya sama kan juga aku tuh dulu pernah ikut sanggar juga dulu Kiano dari akhir SD sampai awal SMP waktu itu. Oh, di mana? Namanya Sanggar Cita-Cita. Waktu itu Kiano pernah tampil berapa kali di Bulungan. Tepat sama SMA 6 dulu. Berapa tahun kamu di teater? So, kurang lebih 3 tahun lah waktu itu. Wow. Lebih lama dari Om Rano sama Tante Yesi. Saya ingin bertanya ke Tante Yesi. Kalau menurut Tante Yesi, Om Rano orangnya gimana sih? Om Rano. Aduh, aku tuh lihat Om Rano dari masa dia masih kecil berponi. Om Rano dari masa kecil berponi, terus dia memang dari kecil udah luas dan lincah ya. Tante Yesi suka bingung. Tante Yesi tuh kagumnya bingung ya, Om Rano ini kalau bercanda kok bisa lancar. Tante Yesi tuh bingung kalau mau bercanda mesti mikir 1000 kali. Sampai dia besar kita main film remaja. Jadi ya berubah-ubah lah sampai terakhir. Sekarang di hari tua ini ya sekarang kayaknya Om Rano udah lebih rileks. Gitu, udah lebih oke, kembali seperti dulu lagi. Bener gitu, Om Rano? Ya, mungkin bedanya kalau Om Rano kan dari kampung, Tante Yesi kan dari kota. Jadi Om Rano ya namanya anak kampung pasti begitu masuk kota kan belingsatan kan ngelihat Monas, ngelihat gedung-gedung tinggi. Nah, jadi bedanya kalau Tante Yesi itu pendiam. Ya, karena udah terbiasa. Tante Yesi pendiam, orangnya serius gitu kan. Jadi kalau pendiam ketemu sama grapyakan ini ya cocok jadinya. Makanya mungkin Kenu mesti tahu dulu Om Rano sama Tante Yesi itu dibilang pasangan abadi karena memang banyak film Om Rano sama Tante Yesi. Dan terutama zaman-zaman kita kecil, ya. Lu banyak yang jodoh-jodohin ya? Banyak yang jodoh-jodohin. Waduh, kenapa nggak jadi sama Yesi Gusman? Yesi Gusmannya nggak mau sama Om Rano soalnya. Kenapa Tante? Ini pertanyaannya langsung ke arah situ-situ terus kamu ya. Iya. Ya zaman dulu kan beda sama zaman sekarang ya. Kita tuh nggak pernah kayak pergi berdua. Kita kalau di tempat syuting rame-rame sama keluarga juga. Ya ketemunya di tempat syuting lah. Beda zamannya sekarang dengan dulu Kenu. Jadi tetap profesional ya dulu ya. Tetap jadi kerja teman-teman keluarga-keluarga. Oke, bagus. Iya, tapi kalau untuk kemerdekaan tahun ini kayaknya agak berbeda ya. Dan semua orang itu kan merayakan 17 Agustus dari rumahnya masing-masing, dari caranya masing-masing. Kalau caranya Om Rano dan Tante Yesi seperti apa merayakan itu? Apa maknanya? Om Rano dulu jawab Oke. Artinya gini, Om Rano paling senang dengan literasi sejarah. Ya, sehingga kita bisa memaknai apa sih proklamasi. Proklamasi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Yang artinya adalah sebuah pengumuman.
pemberitahuan. Tapi bedanya ini pengumuman resmi dari pemerintah kepada seluruh rakyat. Jadi itulah makna proklamasi itu sendiri. Sehingga pada waktu itu Kenu bisa bayangin, pemerintah Indonesia ini belum punya apa-apa, artinya belum punya infrastruktur untuk memproklamirkan. Istilahnya TV belum punya, RRI dulu belum ada, kita masih di dalam penjajahan Jepang, sehingga kita bisa merdeka lah. Nah, artinya yang pertanyaan kamu, apa yang kita isi? Nah, tentu sekarang barangkali tugas Om Rano sama Tante Yesi barangkali sama, mengisi kemerdekaan terutama untuk anak cucu, sehingga mereka bisa pahami, walaupun Om Rano lahir tahun 60, Om tidak merasakan kemerdekaan itu, karena kemerdekaan tahun 45 kan. Jadi waktu itu artinya marilah kita bersyukur generasi kita, nah apalagi generasi Kenu ini menikmati kemerdekaan yang waktu itu memang diperebutkan. Nah artinya sekarang di tengah situasi ini memang prihatin bahwa kita tidak bisa merayakan bersama-sama. Tapi alhamdulillah kemarin Om membuat perayaan dengan asisten rumah tangga, ya bikin perayaan supaya kita bisa menikmati kemerdekaan. Jadi mungkin memang tahun ini agak memprihatinkan. Sehingga kita lihat upacara bendera juga tidak terlalu meriah. Paskibra hanya jumlahnya 8 orang. Jadi ya memang agak menyedihkan, tapi itulah realita kemerdekaan tahun ini. Jadi kita harus syukuri. Ya kan lo aku tuh di YouTube-nya Om Rano itu juga bikin perlombaannya itu ramai banget ya, tapi tetap aman-aman kan ya, tetap. Iya. Kayak protokol kan ya. Tetap dengan protokol. Baik. Gitu. Kalau menurut Tante Yesi bagaimana? Iya. Sebelum Tante Yesi jawab, Tante Yesi mau bilang dulu. Ini kita bajunya senada nih ya, abu-abu semua, lucu ya. Perhatiin nggak? Padahal nggak janjian loh ya, ini benar-benar spontan ya. Iya benar. Kalau menurut Tante Yesi, benar Om Rano melihatnya dari sudut sejarah ya, sejarah dan harus kita hayati sampai sekarang. Nah, karenanya Tante Yesi akan melihat dari sudut zaman sekarangnya, khususnya pengen titip pesan nih buat kalian, generasi kamu Kenu ya. Ini mungkin Kenu sama Pak Rano juga, Om Rano ini udah tahu kan, pasti pernah dengar tentang bonus demografi. Di setiap negara tuh akan terjadi bonus demografi, dan Indonesia akan terjadi di tahun 2030 sampai 2040. Puncaknya di 2036. Itu adalah di mana menurut Badan Statistik, posisi daripada populasi satu negara itu sedang dalam masa yang sangat usia produktif. Nah, antara 15 sampai 64 tahun. Nah, itu tuh harus kamu rebut, Keno. Kamu dan generasi kamu. Kalau kemerdekaan, kan zaman dulu kita menghayatinya dengan melawan Belanda ya, tapi sekarang kita juga melawan sesuatu yang kalian harus rebut momentum itu. Karena kalau misalnya film Sidul deh, kan dulu orang bilangnya mau jadi insinyur. Zamannya Tante mau jadi dokter. Itu aja tuh yang paling top tuh. Sampai kelebihan. Dokter, insinyur ya Ran ya? Iya, cuma itu doang yang kita pahami, cuman itu. Kita nggak tahu sarjana ekonomi, kita nggak tahu yang lain, yang tahu cuma dokter sama insinyur. Nah, zaman kamu ini, Kenu, banyak sekali alternatif pilihan. Ini sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan buat satu bangsa, buat bangsa kita lah ya. Jadi ini yang harus kalian rebut, karena nanti di dalam masa 2036 itu banyak sekali usia-usia produktif yang sedang memerlukan pekerjaan. Bisa bayangkan nggak? Ini bisa jadi plus atau minus. Bisa jadi kerugian atau keuntungan. Keuntungannya kalau kalian bisa menciptakan pekerjaan sendiri, sehingga bisa menyedot tenaga kerja, sehingga kalian bisa mengambil momentum menghadapi bangsa lain. Jangan kita hanya jadi market saja untuk produk luar, tapi kalian juga harus bisa menjual. Ya, jangan sampai kalian harus bawa map, cari kerjaan ke kantor-kantor, karena kekurangan pekerjaan. Jadi itu yang harus dijaga, ambil kesempatan bonus demografi ini di dalam era kemerdekaan. Itu dari Tante ya. Kan kalau dulu kan orang berperang menggunakan bambu runcing, menggunakan pistol. Sekarang kita berperang menggunakan kreativitas kita dengan berprestasi dan menghasilkan banyak yang mengharumkan nama bangsa ya. Betul. Iya. Tapi kan lihat ini kan emang dulu kan Tante Yesi itu sarjana hukum ya. Dulu emang sebenarnya Tante Yesi yang menjadi. Wah, Tante Yesi itu banyak sekolahnya Kenu. Tante Yesi itu sekolahnya banyak. Dulu dia suka kuliah di San Francisco. Kalau hukum di Indonesia, kalau di Frisco dia sebagai ekonom ini. Ya silakan Mbak Bu Yesi. Om Rano, Sidul juga banyak sekolahnya. Ya itu sekolah. Tadi kamu nanya tentang sekolah hukum. Iya, soalnya Tante balik ke Indonesia, itu kan Tante pindah rumah. Terus Tante mau pindah, Tante mikirnya gini, kalau kita pindah rumah,
kita kan harus ganti KTP. Tante mikirnya seperti itu kan. Nah kan harus bikin surat pindah. Ternyata tuh nggak semudah itu untuk pindah KTP zaman itu ya. Juga seakan-akan kita juga takut kalau kita melanggar hukum. Nah sejak itu Tante pikir Tante harus belajar hukum supaya paham hukum, tidak buta hukum. Itu sih sebabnya. Kebutuhan, Ran. Kebetulan aja jadi waktu itu ya. Sekaligus kesal aja ya. Saya ingin beralih kepada Om Rano ya. Om Rano ini kan selain dikenal sebagai rajanya sinetron ya pada tahun 90-an ya. Om Rano ini kan juga akhirnya menjadi seorang politikus ya kan. Waktu itu jadi wakil bupati di Tangerang, lalu jadi wakil gubernur Banten, dan bahkan juga jadi PLT gubernur Banten, dan sekarang jadi di DPR. Jadi kan Om Rano ini bukan hanya menghibur bangsa, namun juga ikut memajukan bangsa. Luar biasa sekali ini Om Rano ya. Dan tapi kalau disuruh pilih ya, Om Rano lebih pilih mana? Lebih pilih berjuang di politik atau hanya di hiburan? Kalau hanya bisa pilih satu. Tentu ada masa untuk kita memilih, Kenu. Satu saat kamu akan menghadapi dilema itu. Ya. Om Rano jujur tidak pernah menyangka akan masuk dalam dunia birokrat. Nah, pada tahun 2007, ya mungkin karena sistem yang kita anut sekarang kan demokrasi, di mana setiap orang warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Kalau dulu nggak bisa seperti itu. Dulu artis itu hanya menjadi vote getter sajalah, pencari suara. Tapi sekarang memungkinkan, sehingga ada beberapa artis-artis yang mungkin masuk dalam wacana birokrat, misalnya Om Deddy Miswar, kemudian ada Hengki Kurniawan. Nah, jadi memungkinkan seperti itu. Nah, tapi tentu kita punya pilihan, karena juga setiap jabatan kan punya batas waktu. Seorang bupati 5 tahun, gubernur 5 tahun. Nah, setelah itu barangkali itu menjadi batas waktu, kemudian kita harus memilih lagi. Nah, kalau sekarang karena Om sudah 60 tahun, Om berpilih hanya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa dalam skup yang lebih besar. Sekarang Om masuk sebagai anggota DPR di Komisi 10. Jadi ya Om mitra kerjanya misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian pemuda olahraga. Nah, Om ingin sekali concern di bidang ini karena ini juga yang Om minta kepada Ketua Umum Om. Om ingin sekali di Komisi 10. Karena apa ya? Soul barangkali apa ya? Apa namanya? Apa sih? Mungkin Om memang ada di habitat ini. Jadi sekarang Om ingin sekali berfungsi bagi yang lebih luas, tentu untuk kepentingan bangsa. Itu. Tapi waktu itu juga Om sempat kembali lagi ke dunia perfilman ya dengan film Sidul The Movie 1, 2, dan Akhir Kisah Cinta Sidul. Ya. Itu Om memang pengen melanjutkannya atau ingin mengisi waktu atau bagaimana? Oke, jadi Kenu selama Om menjabat sebagai wakil bupati, kemudian wakil gubernur dan pernah menjadi gubernur, hampir setiap hari Om pasti menulis. Okay. Walaupun Om nggak tahu menulis untuk apa. Nah, di antara satu tulisan yang mengabarkan tentang kunjungan ke desa, tapi Om pasti menulis tentang Sidul. Karena Sidul itu menjadi apa ya? Menjadi tokoh hiburan, menjadi tokoh idola Om yang selalu Om bisa berimajinasi. Supaya kamu bayangin, Kenu, selama Om misalnya menjabat jadi wakil bupati, mungkin atau jadi gubernur, mereka nggak pernah manggil nama Om sebagai Pak Gubernur, tapi mereka manggil Om adalah Pak Dul. Jadi bayangin. Jadi itu membuat situasi, tiba-tiba tulisan itu udah jadi, di saat masa jabatan selesai, pasti Om kembali lagi ke dunia yang memang membesarkan, yaitu film. Makanya Om bikin film Sidul The Movie itu. Karena kebetulan kalau Sidul ini perjalanan panjang loh, Kenu, dari tahun 92, sekarang ini sudah hampir 27 tahun film itu. Bahkan filmnya sinetron itu setiap tahun masih diputar di sebuah stasiun televisi. Gitu. Iya, dan ini semua sebenarnya dulu jadi prediksi ya oleh almarhum Babe ya, oleh almarhum Benyamin. Itu mesti jadi gubernur. Dan alhamdulillah benar-benar terjadi. Jangan cuma jadi supir oplet aja loh. Jadi dong gubernur gitu. Nah itulah barangkali jangan kamu pernah lupa, mungkin tadi Tante Yesi ngomong tentang bonus demografi. Tetap saja doa orang tua itu bukan sembarangan. Kayak Benyamin itu barangkali itu bercandaan ya, karena memang nggak ada dalam naskah itu, Kenu. Tapi Benyamin ungkapkan saja, ya dia bilang sekali-kali lo jadi gubernur, nggak taunya dalam perjalanan karir, Sidul saya bisa menjadi gubernur. Itu artinya artinya nanti pada era bonus demografi ini, mudah-mudahan orang tua masih banyak yang berdoa buat anak-anaknya, Mbak Yesi ya. Iya dong, harus. Kalau tidak repot juga gitu loh. Buat cucunya juga dong. Buat cucunya juga. Jadi artinya
saya menganggap Keno, walaupun kita menghadapi era bonus demografi, kita adalah orang timur, kita tidak akan pernah menjadi barat. Ya. Artinya kita punya adat istiadat yang harus kita junjung. Makanya ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Harus kita menjaga pekerti itu. Kita harus sopan kepada orang tua, kita harus toleransi kepada sesama tetangga. Jadi kita nggak bisa individualistis seperti bangsa lain. Ya mungkin kalau di Eropa atau di Amerika, Mbak Yesi lama tinggal di Amerika, itu manggil bapaknya mungkin udah panggil nama. Dia tidak manggil father atau apa, dia manggil John. Nah, itu kan udah, mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam bonus demografi, Bu Yesi ya. Enggak kan ya, berarti kan emang betul sekali kayak kata Om Rano sih, sebenarnya sangat setuju untuk yang ini. Karena kan doa orang tua itu doa yang paling didengar, doa yang paling dijawabkan. Jadi kita harus selalu tetap seimbang antara yang kita lakukan dan juga dengan secara spiritual. Oke, Santia sih, satu lagi nih terakhir. Kalau misalnya nanti jadi dibikin film Sidul The Movie 4 ya, atau mungkin katanya mau dibikin mini series, Santia sih mau nggak kira-kira ikut main di sini? Jadi siapa mungkin? Jadi yang nyapu atau jadi apa? Nggak tahu ya, atau mungkin jadi tante yang tidak diketahuinya gitu. Muncul gitu ya. Itu pertanyaan yang pertanyaan suka ditanyain orang ya, pertanyaan orang bikin aku deg-degan jawabnya. Tapi kayaknya kalau Sidul 4 itu udah rame kayaknya. udah banyak, jadi saya juga bingung nanti dimasuk di sebelah mana. Mungkin dalam belum terpikir, tapi mungkin ya udah Sidul itu kan sudah punya trademark sendiri ya antara Jainab dan Sarah. Biarkanlah Om Rano menjadi raja minyak di situ. Tapi hebat loh ya Om Rano bikin bikinnya. Hebat loh ya bikinnya. Bahkan teman-teman saya aja waktu SMP, mereka bukan sama orang tuanya, tapi sama teman-temannya atau sama kakak kelasnya ikut nonton film Sidul. Ya. Identikan ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi ini bahkan sampai anak-anak SMP SMA juga banyak yang nonton. Oh iya, memang Sidul luar biasa. Nonton sampai tembus berapa juta kan? Tembus. Hampir 2 juta. Alhamdulillah. Yuk kita berikan tepuk tangan yang semeriah-meriahnya secara virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih. Dadah. Ya, makasih ya Tante ya. Thank you Ran, thank you Ken. Salam buat mama papa ya. Sukses Ken ya. Indonesia dapat menjadi berkah ataupun perkara, tergantung dengan cara kita menyikapinya. Berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Namun mereka dapat tetap bersatu dalam satu tanah air. Satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia. Saya Kenus Mawinata, dan sampai jumpa.